Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai persamaan trigonometri bentuk sin, cos, dan tan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Kira-kira apa nih materinya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas materinya. Oke, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri bentuk sin, cos, dan tan ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ketemu soal-soal tipenya kayak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini, insya Allah bisa ya ngerjainnya. Nah, gimana kalau sekarang saya kasih soal yang bentuknya kayak gini? Kalian bisa nggak nentuin himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri sin kuadrat x plus 2 sin x min 3 sama dengan 0? Gimana? Bisa nggak? Bingung ya? Beda ya bentuknya sama yang bentuk 1, 2, 3 ini. Oke, nah bentuk keempat ini kita sebut sebagai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, saya mau jelasin dulu tentang identitas trigonometri. Sebenarnya identitas trigonometri ini masuknya ke materi kelas 10. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan review materi kelas 10 sembari jalan materi kelas 11. Jadi di pertemuan kita hari ini, saya akan review tentang identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini sebenarnya ada banyak, tapi untuk hari ini kita bahas satu aja. Ini yang paling dasar. Jadi ada identitas trigonometri sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ingat nih ya, rumus identitas trigonometri ini. Nah, dari identitas trigonometri ini, kita bisa dapat dua rumus lagi, yaitu cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x, dan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Ayo, ada yang bisa tahu nggak kenapa bisa dapat rumus kayak gini? Gampang ya. Jadi kalau cos kuadrat x sama dengan, berarti sin kuadrat x-nya tinggal kita pindah ruas ke sebelah kanan. Awalnya dia positif, dia jadi negatif. Sehingga kita dapat cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Begitupun kita dapat sin kuadrat x. Caranya sama kayak yang tadi ya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan contoh soal tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke, jadi sekarang kita akan membahas contoh soal mengenai persamaan trigonometri dengan bentuk kuadrat. Oke, di sini soalnya adalah himpunan penyelesaian dari sin kuadrat x plus 2 sin x min 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, untuk nyelesain soal kayak gini, yang pertama kalian lakukan adalah kalian lihat dulu bentuk persamaannya. Pastikan nilai trigonometri yang ada di soalnya, di persamaannya, ini harus sama. Dan di ruas sebelah kanannya harus sama dengan 0. Kebetulan di soal ini udah sama ya. Trigonometrinya di sini sin, di sini juga sin. Lalu di sebelah kanan dia juga sudah sama dengan 0. Berarti karena dia sudah memenuhi persyaratannya, kita langsung aja lanjut eksekusi untuk pengerjaan soalnya. Oke, jadi untuk kerjaan soal kayak gini, pertama, lihat sin kuadrat x ini kan bisa kita tulis jadi sin x dalam kurung kuadrat gitu ya. Jadi sin kuadrat x ini sama aja kayak sin x dalam kurung kuadrat. Terus tulis lagi soalnya kayak biasa, 2 sin x min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, setelah itu kita misalkan ya. Trigonometrinya kan di sini sin ya. Kita misalkan sin x sama dengan p. Harus p atau enggak, Pak? Bebas. Jadi permisalannya bebas. Kamu mau pakai a boleh, mau pakai b boleh, mau pakai c boleh. Jadi permisalannya bebas, mau pakai huruf apa aja. Oke, di sini ya, kita misalkan sin x sama dengan p. Berarti di sini karena sin x dimisalkan dengan p, bentuknya jadi p kuadrat plus 2p min 3 sama dengan 0. Ternyata setelah kita misalkan, dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini kita dapat persamaan kuadrat dengan variabelnya p, ya.
Selanjutnya gimana kalau bisa gini? Kita cari pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini. Masih ingat kan yang pemfaktoran ya? Kelas 10 udah belajar. Nah, pemfaktoran di sini kan P kuadrat. Ya. P kuadrat berarti sini P, sini P. Min 3, berarti sini 3, sini 1. Plus 2, berarti sini plus 3, sini min 1. Oke. Nah, setelah itu, berarti dari sini kan dapatnya P plus 3 kali P min 1 sama dengan 0 tuh ya. P plus 3, berarti sini bisa kita tulis P plus 3 sama dengan 0, atau P min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat P sama dengan 3, min 3, atau P sama dengan 1. Oke, kita sudah dapat ya nilai P-nya. Langkah selanjutnya, nah, tadi kan kita P ini kita misalkan dengan sin X kan ya. Sin X kita sama dengan P. Kembaliin lagi ke bentuknya. P-nya kita ganti lagi jadi sin X. Berarti di sini jadinya sin X sama dengan min 3, atau sin X sama dengan 1. Nah, sekarang udah dapat persamaan trigonometri kan? Ya, persamaan trigonometri sin. Sin X sama dengan 3. Ada nggak nilai sin berapa yang hasilnya adalah min 3? Nggak ada ya. Berarti ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kan nilai sin itu paling besar itu 1 dan paling kecil itu min 1 gitu ya. Berarti nilai sin itu harusnya cuma ada min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1. Sedangkan di sini kan min 3. Berarti nggak ada tuh nilai X yang memenuhi ini. Maka di sini kita tulis sebagai tidak memenuhi. Selanjutnya untuk sin X sama dengan 1. Cari nilai sin berapa yang hasilnya adalah 1. Sin yang hasilnya 1 cuma sin 90 derajat. Berarti di sini himpunan penyelesaian untuk sin kuadrat X plus 2 sin X min 3 adalah 90 derajat. Gampang kan? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah penyelesaian dari 2 sin kuadrat X min cos X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat adalah, oke, seperti soal sebelumnya, kita cek dulu apakah persamaan di soal sudah memenuhi syarat atau belum. Ingat tadi syaratnya ya. Yang pertama, trigonometrinya harus sama. Yang kedua, ruas sebelah kanan harus sama dengan 0. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan, untuk soal ini persamaannya belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena lihat, di sini trigonometrinya belum sama. Yang satu sin, yang satu cos. Lalu di ruas sebelah kanan, dia belum sama dengan 0. Maka dari itu kita buat sama dulu. Pertama adalah kita ubah trigonometrinya dulu biar sama. Lihat, di sini kan sin ya, sini cos. Kira-kira mana yang bisa kita ubah? Kalau cos, ini udah nggak bisa kita ubah ya. Kenapa? Karena dia udah sederhana. Udah paling sederhana. Nah, satu-satunya cara, sin kuadrat X ini masih ada kemungkinan bisa kita ubah menjadi bentuk cos. Caranya gimana? Kita manfaatkan identitas trigonometri yang sebelumnya kita bahas. Masih ingat kan ya identitas? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dari identitas ini, kita bisa dapat sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Kalau sin kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Langsung aja kita eksekusi. Berarti bentuk persamaannya menjadi 2. Sin kuadrat X-nya kita ganti. Jadi dalam kurung 1 min cos kuadrat X dikurang cos X. Nah, ini satunya, biar dia jadi sama dengan 0, satunya kita pindah ruas aja ke sebelah kiri. Berarti kalau awalnya dia positif, dipindah ruas dia jadi negatif 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kalikan 2-nya ke dalam kurung ini. Jadi 2 kali 1 jadinya berapa? 2. 2 kali min cos kuadrat X jadinya min 2 cos kuadrat X. Min cos X min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini ada yang bisa kita jumlah atau kita kurang? Ada ya. 2 sama min 1. Ini bisa kita operasikan. Sehingga kita dapat min 2 cos kuadrat X min cos X
2 dikurang 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah plus 1 sama dengan 0. Lihat depannya. Sini kan negatif ya. Kurang enak nih kalau negatif. Kita jadiin positif. Caranya gimana? Kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Negatif 2 cos kuadrat X dikali negatif 1. Negatif kali negatif hasilnya dia positif. Jadinya 2 cos kuadrat X. Negatif cos X dikali negatif 1. Negatif kali negatif jadinya positif cos X. Positif dikali negatif jadinya negatif 1 sama dengan 0. Nah, setelah ini diapain? Setelah ini, lihat lagi. Dari persamaan yang ini, apakah sudah memenuhi syarat? Ternyata sudah ya. Lihat, sudah sama-sama cos, dan ruas sebelah kanan, dia sudah sama dengan 0. Oke? Sekarang, berarti karena sudah sama, sudah memenuhi syarat, kita misalkan. Apa yang kita misalkan? Cosnya ya. Misalkan cos X sama dengan P. Oke, misalkan cos X sama dengan P. Sehingga persamaannya menjadi 2P kuadrat cos X. Cos kuadrat X, cosnya dimisalkan dengan P, jadi P kuadrat. Plus P min 1 sama dengan 0. Setelah ini diapain tadi? Kita faktorisasi atau kita faktorkan. Kita dari sini kita dapat pemfaktorannya adalah 2P, sini P, 1 berarti ini 1 sama 1, plus berarti di sini ada yang plus, kira-kira di sini yang plus ya, sini yang min. Nah, dari sini kita dapat jadinya yang pertama 2P min 1 sama dengan 0. Ya. 2P min 1 sama dengan 0, atau P plus 1 sama dengan 0. Ya. 2P min 1 sama dengan 0. Sini jadinya 2P sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1/2. Atau P sama dengan berapa nih jadinya? Min 1. Kita sudah dapat nilai P sama dengan setengah atau P sama dengan 1. Nah, setelah ini diapain tadi? P-nya kita kembalikan lagi ke permisalan ya. Jadi P-nya ini kita kembalikan lagi menjadi cos X. Sehingga jadinya cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min 1. Nah, setelah itu cari nilai cos berapa yang hasilnya setengah. Nilai cos yang hasilnya setengah itu kan ada 60 derajat. Selain 60 ada lagi nggak? Ada ya. Berapa? Yaitu 300. Tapi ingat, lihat. Di sini kan interval yang diminta dari 0 sampai 180 doang kan ya. 300 masuk nggak ke sini? Enggak ya. Berarti 300 nggak bisa kita tulis. Walaupun dia cos 300 itu setengah, tapi karena dia nggak masuk interval, jadi nggak kita tulis. Jadi di sini kita dapat cuma 60 derajat. Nah, sekarang cari cos berapa yang hasilnya adalah min 1. Oke. Nah, terus setelah kita cari, cos yang hasilnya adalah min 1 adalah 180 derajat. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma satu-satunya nih. Dan 180 derajat masuk nggak ke interval? Masuk ya. Berarti di sini memenuhi syarat 180 derajat. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 60 derajat dan 180 derajat. Oke, paham ya sampai sini?